Jadi ceritanya gini nih, kemarin itu saya ikut sebuah workshop ya. Kebetulan workshop itu yang melakukan adalah kolega saya, kolega lama, dan dia memperkenalkan satu konsep yang disebut dengan clean architecture. Dan di situ saya kaget banget gitu ya, kalau misalnya ternyata apa yang kita pelajari sekarang itu, walaupun kita sudah menggunakan software development framework seperti MVC atau yang lain, itu belum clean architecture. Dan di sini clean architecture ini katanya sih menjamin pada saat software itu mengalami change atau requirement changes, dia akan tetap stable. Jadi ini mengingatkan saya gitu ya, kalau di cloud architecture itu namanya decoupled ya, atau arsitektur yang loosely coupled. Nah gitu ya. Dan kali ini kita akan bahas salah satu framework yang bisa dipakai untuk clean architecture. Yuk kita mulai di sesi kali ini. Oke, sobat VSID, yang kamu lihat di sini adalah salah satu template yang menjelaskan clean architecture berbasis .NET. Kalau kamu menggunakan teknologi atau platform stack yang lain, kamu ketik aja tuh clean architecture Flutter, clean architecture clean architecture Java dan sebagainya. Nanti kamu pasti akan menemukannya. Di sini secara sederhana nanti konsepnya ini project template-nya gitu ya. Project template-nya itu ya, template-nya itu konsepnya domain driven design. Jadi berbasis model gitu ya, model entity gitu ya, object based yang mengikuti solid principle. Kalau kamu nggak tahu solid principle, itu ada di kuliah object oriented di courses yang terpisah di Visual Studio ID Community. Nah, di sini kamu bisa download clean architecture-nya. Tapi kita nggak akan pakai clean architecture ini. Kita akan pakai clean architecture dari salah satu provider yang cukup ternama, yaitu DevExpress. Ya, kita akan pakai clean architecture model DevExpress. Kayak gimana? Penasaran? Yuk kita coba. Jadi DevExpress itu dikenal banget dengan komponen-komponen yang basisnya data driven gitu ya. Even sebelum ada object oriented mappingnya entity framework, DevExpress sudah punya framework sendiri untuk ORM mereka gitu ya. Ya di era-era Subsonic gitu ya. Nah, tapi kalau kita bicara DevExpress, ternyata mereka punya hidden gem nih. Hidden gem itu kalau teman-teman lihat di bagian produk mereka, mereka punya yang namanya XAF ya, Cross Platform .NET App UI. Wow, terus apa ya bedanya dengan mungkin teman-teman pernah dengar MIUI gitu ya, atau bacanya Maui gitu ya. Kita nggak tahu gitu ya bedanya, kita belum tahu secara lebih dalam, tapi kita coba dulu XAF ini. Caranya gimana? Kamu bisa klik ini ya, kemudian kamu bisa free 30 day trials ya untuk mencoba. Kalau setelah selesai mendownload, kamu tinggal melakukan trial installation, kemudian next, pilih XAF framework, dan sudah seperti itu ya. Oke, saya akan skip bagian instalasi dan saya akan langsung fokus ke Visual Studio-nya. Yuk coba lihat di Visual Studio-nya. Di Visual Studio kamu bisa create new project di sana, kemudian nanti kamu akan punya yang namanya DevExpress ya. Nih ya, yang punya DevExpress. Kalau nggak keluar, ketik aja DevExpress. Nah, di situ kamu bisa melihat ada beberapa model ya DevExpress. Ada Windows Form sama template gallery. Kita lihat nih template gallery. Template gallery ini yang masuk ke konsep clean architecture. Oke ya, kita coba yang bagian ini. Kita klik next ya, kemudian saya akan buat DX app clean ya. Kemudian setelah itu saya akan pilih next. Di sini akan ada pilihan solutionnya basisnya apa. Kita akan menggunakan .NET 6 di sini. Kemudian kita run wizard. Kemudian nanti akan diminta untuk memilih teman-teman akan mendeploy di target apa. Saya bisa memilih lebih dari satu, misalnya saya desktop, web, dan services. Kali ini saya akan menggunakan web dan services untuk menghasilkan suatu solusi yang decoupled ya. Sebenarnya udah decoupled juga, artinya kalau misalnya kita pilih web ya, servicesnya service back-end-nya berkomunikasi dengan web ini. Kita langsung pilih services dan web, kemudian di sini ada include end-to-end, artinya mereka punya framework sendiri yang kerennya framework test mereka itu bisa menggunakan bahasa manusia, nggak pakai bahasa unit test yang kita biasa gunakan gitu ya. Kita bisa menggunakan bahasa human readable language ya.
bahasa natural, mirip seperti GitHub Copilot. Nah, oke ya, saya nggak akan pilih ini karena kita fokusnya clean arsitektur. Saya hanya pilih web dan services. Kita pilih next. Dan di sini akan ada pilihan kamu mau pakai entity framework apa, mau pakai EF Core atau pengen pakai punyanya XPO ya. Karena saya lebih concern untuk interoperabilitas dengan kode yang tidak menggunakan XIF framework ini, saya akan pilih entity framework Core EF ya. Oke, saya pilih next. Kemudian di sini ada pilihan lagi, kita akan memilih mau integrated atau standalone ya. Integrated artinya semuanya jadi satu, Web API dan ASP.NET Blazor-nya, atau standalone misah antara ASP.NET dan Web API. Tentu saja saya menginginkan pisah ya, tapi tidak menginginkan perpisahan. Maksudnya pisah secara pengembangan gitu ya. Kemudian di situ akan ada known dan standar gitu ya. Autentikasinya, apakah saya akan menggunakan standar misalnya application provider, misalnya Twitter dan sebagainya, atau Azure AD atau Windows AD. Di sini saya akan menggunakan standar, artinya hanya pakai username dan password biasa. Nah ini ya teman-teman bisa lihat. Oke, dan saya akan klik next. Kemudian di sini ada pilihan lagi modul yang akan kita tambahkan. Nah, good point nih kalau teman-teman lihat. Ya, kalau teman-teman lihat di sini ada banyak banget modul-modul yang bisa kita tambahkan, mulai dari modul audit ya, untuk mengecek perilaku pengguna. Ada business class library, ini adalah satu modul yang wajib. Kemudian ada conditional appearance ya, UI yang dinamis, dashboard untuk tampilan dashboard, menambah file untuk mengelola files dan folders ya, mengedit Office ya, rich text editors, reporting model ya, validation untuk user untuk isian-isian, dan varian ya. Ini digunakan untuk kustomisasi berbagai macam varian secara runtime pada saat aplikasi itu digunakan. Jadi beda-beda tampilan gitu ya. Saya cukup memilih business class library, kita akan melakukan finish dan kita akan tunggu beberapa saat. Oke teman-teman, nanti akan disambut oleh sebuah halaman landing page 5 langkah untuk meng-create project berbasis SAF framework. Mulai melakukan desain data model, mengkustomisasi UI, melakukan pengujian, mengimplementasikan custom behavior, dan juga memperoleh support. Ya, kalau teman-teman lihat di bagian sebelah kanan, di situ jelas ada 3 project. Ya, yang pertama Blazor Server, ini khusus untuk web application. Ya, kemudian ada web API, kalian bisa melihat di sini ini untuk middleware atau business logic tapi basisnya services ya. Dan kemudian di sini ada modul ya. Modul ini business logic yang basisnya lebih ke arah entity, data access layer ke bawah ya. Jadi kalau kita bisa petakan, maka kita bisa memikirkan bahwa Blazor Server itu adalah user interface-nya, modul itu adalah business logic-nya, dan web API adalah service layer-nya. Jadi business logic komunikasi ke data access, kemudian dia bisa berkomunikasi dengan service, dan service-nya bisa dikomunikasikan oleh Blazor Server. Ya. Kita bisa melihat di sini, kita akan eksplorasi ya sebelum kita melakukan modifikasi ada apa aja. Di web API ada apa ya? Ini web API ini adalah satu model implementasi ya ASP.NET Core. Nah, maksudnya apa? Jadi kalau kamu pengen punya aplikasi yang bisa memberikan services, kamu bisa memilih web API. Tapi kalau aplikasi kamu monolitik yang cuma mereserve atau melayani diri kamu sendiri, kamu nggak perlu buat web API, di bagian depan nggak usah di checklist. Ya. Kemudian di sini ada yang namanya clean module. Clean module tidak lain tidak bukan berisi platform agnostik ya modul, jadi nggak bergantung pada UI-nya, dan dia berfokus pada komunikasi antara business logic dalam hal ini algoritma misalnya dengan data access layer dalam hal ini komunikasi ke database ya, dan itu dibantu oleh dot module. Nah teman-teman bisa lihat ya dot module. Di dalamnya ada business object, ada controller, dan ada database object. Kita nggak bahas di video ini ya, nanti di video selanjutnya. Kemudian di bagian atas itu ada yang kita sebut dengan Blazor Server. Tak lain tak bukan ini adalah user interface front end untuk aplikasi kita ya, yang berbasis ASP.NET Core dengan UI servicesnya Blazor. Nah,
Ngomong-ngomong yang terjadi kira-kira seperti apa? Clean module ini akan berkomunikasi dengan algoritma dan juga database. Kemudian dari clean module ini dikonsum oleh web API. Ya, dikonsum oleh web API untuk diekspos sebagai services. Plus, kalau misalnya aplikasi kita juga membutuhkan akses, maka aplikasi kita yang dari front end itu bisa komunikasi ke modul. Dasar komunikasinya berbasis kontrak dengan JSON. Ya. Jadi teman-teman bisa lihat di situ. Dan kita lihat di sini apa saja yang harus kita pelajari juga ada di sini. Dan semoga teman-teman sudah paham ya apa yang harus kita lakukan untuk meng-create clean arsitektur. Sampai jumpa di sesi tutorial selanjutnya. Terima kasih.